sepinter-pinternya orang berilmu, kalau dia mencuri tetap aja dia sebagai penjahat gitu ya. Hilang itu kealimannya, hilang keilmuannya. Ya. Profesor, doktor, keilmuannya tinggi, tapi korupsi, hilang itu identitas keilmuannya. Hilang gelar profesornya. Dia gelarnya sebagai koruptor karena ada tanda orang jahat apa? Korupsi. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan isim ghair munsharif, di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas isim ghair munsharif yang memiliki dua ilat. Jadi langsung dua ilat ya. Kalau dua itu kelihatan seperti begini. Alamiah ma'at ta'nis, ada ma'a. Alamiah beserta ta'nis, jadi dua kan. Alamiah ma'at tarakib, alamiah ma'al ujmah, alamiah ma'a wazan fi'il, alamiah ma'al adl, alamiah ma'a ziyadah alif nun ya. Wasfiyah ma'a waznil fi'li, wasfiyah ma'al adl, wasfiyah ma'a ziyadah alif nun. Jadi dua langsung memiliki dua ilat. Sekarang ilatnya satu, alasannya satu, cuma bernilai dua ilat. Langsung bahas nih ya, ada tiga. Satu, alif ta'nis maksuroh. Apa? Alif ta'nis maksuroh. Satu, alif ta'nis maksuroh. Dua, alif ta'nis mamdudah. Tiga, sighat muntahal jumu. Namun dari ilat ini, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis sighat muntahal jumu, ini ada yang kembali kepada lafaz, ada yang kembali kepada makna. Alif maksurah, lafaznya itu maksurah, ada alif maksurah, maknanya ta'nis. Lafaznya alif mamdudah, maknanya ta'nis. Sighat muntaha, lafaznya sighat muntaha, maknanya jumu. Nah, ini sepertinya perlu penjelasan lebih detail tentang apa alif maksurah, apa alif mamdudah ya. Alif maksurah adalah kullu alifin maksuratin waqi'atin ba'dal fathah. Setiap alif maksur yang berada setelah fathah ya. Jadi di ujung kalimat isim itu ada alif setelah fathah, dan alif ini nggak berubah, maksurah. Kita sudah membahas tentang alif maksurah ini dalam pembahasan dulu bab i'rab ya. Ada isim maksur, al-fata, al-mustafa, itu kan ada alif maksur, di ujungnya ada alif, itu alif maksurah ya. Yang kedua ada alif mamdudah. Alif mamdudah ini kullu alifin qoblaha alifun kulibat ya hamzatan. Setiap alif yang sebelumnya ada alif, alif yang kedua diganti dengan hamzah ya. Itu yang dimaksud dengan alif mamdudah. Yang termasuk isim ghair munsharif bukan sekedar alif maksurah, bukan sekedar alif mamdudah, tetapi alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Apa ta'nis? Mu'annas. Jadi ada alif maksurah, ada alif mamdudah yang merupakan kekhasan mu'annas. Jadi maknanya itu mu'annas. Langsung contoh deh ya. Hubla. Ini ada alif maksurah nih.
karena ini nggak berubah-ubah. Hubla, dunya, kuswa. Contoh alif maksurah yang sudah-sudah seperti al-fata, al-mustafa, itu kan. Yang dulu tanda i'rabnya sudah kita bahas. Cuma di sini yang termasuk isim ghair munsharif bukan sekedar bukan sekedar alif maksurah, tetapi alif ta'nis maksurah. Jadi ada ta'nis, ada makna muannas. Lihat mananya. Hubla, apa artinya hubla? Wanita yang hamil. Jadi hubla itu apa artinya? Wanita yang hamil. Jadi hubla ini maknanya mudzakkar apa muannas? Muannas. Ya. Dunia ini muannas, maknanya itu, ya. Kuswa ini nama onta Nabi, kuswa nama binatang ya muannas, meskipun jantan ya. Tapi ditinjauan dari segi ilmu nahwu ini adalah muannas, ya. Ini ketiga contoh ini dan pasti banyak contoh yang lain. Ini di sini ada alif maksuroh, maknanya muannas. Dunia ada alif maksurah, maknanya muannas. Kuswa ada alif maksurah, maknanya muannas. Elatnya satu, alif ta'nis maksurah, tetapi menempati dua elat. Dalam artian ada yang kembali kepada lafaz, ada yang kembali kepada makna. Lafaznya hubla itu ada alif maksurah, maknanya ta'nis muannas. Dunia itu lafaznya ada alif maksurah, maknanya muannas. Kuswa itu lafadznya ada alif maksurah, maknanya muannas. Jadi alif ta'nis maksurah. Jangan pakai tanwin. Hubla, dunia, kuswa. Bisa dipahami kalau ada alif maksurah tetapi bukan ta'nis, munsharif bukan munsharif. Munsharif fatan. Kan ada alif maksurah fatan, tapi mudzakkar. Apa artinya fatan? Pemuda. Mustofan, ya. Kalau pakai alif jadi al mustofa, kan? Pakai tanwin mustofan, ya. Fatan. Yang termasuk isim ghair munsharif adalah alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Bukan setiap isim maksur itu isim ghair munsharif. Pun demikian tidak setiap isim mamdud itu ghair munsharif. Hamra'u, hasna'u, baydha'u. Ini muannas. Apa artinya hamra'u? Yang merah. Ini isim sifat untuk muannas. Kalau mudzakkar ahmaru, kalau muannas hamra'u. Laki-laki yang merah ahmaru, perempuan yang merah hamra'u. Laki-laki yang putih abyadu, perempuan yang putih baydha'u. Ini isim sifat untuk muannas. Ya. Aswadu saudau. Aswadu yang hitam, laki-laki. Kalau perempuan saudau. Jadi hamra'u, hasna'u, baydha'u ini maknanya muannas. Lafaznya ada alif maksur. Hubla maknanya muannas, lafaznya ada alif maksur. Karenanya meskipun satu nih alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah, satu elatnya alif ta'nis maksurah. Beda dengan ini dua, wasfiyah ma'a ziyadah alif nun, ya. Ini alif ta'nis maksurah satu, cuma ada yang kembali kepada lafaz, ada yang kembali kepada apa? Alif ta'nis maksurah yang kembali kepada lafaz, alif maksurah nih dari sini nih. Alif ta'nis maksurah dari kalimat ini, dari label ini, apa yang kembali kepada lafaz? Alif maksurah. Apa yang kembali kepada mana? Ta'nis. Ya. Alif ta'nis mamdudah. Apa yang kembali kepada lafaz? Alif mamdudah. Apa yang kembali kepada mana? Ta'nis. Jadi elatnya satu tapi menempati dua elat. Ya. Sighat muntahal jumu. Apa sighat muntahal jumu? Jadi sighat muntahal jumu itu kalimat jama' yang muntaha. Muntaha itu mentok, nggak bisa dijamakkan lagi. Kalau lihat definisinya, kullu jam'in mukassarin ba'da alif fi taksiri harfani aw salasatun aw satuha sakinun. Setiap jama' taksir yang setelah alif taksirnya ada dua huruf atau tiga huruf
dan yang kalau 3 huruf, huruf tengahnya sukun. Contoh, masajidu. Ini jamak taksir. Dari bentuk mufradnya masjidun. Masjidun, masjidani, masajidu. Ini jamak taksir. Ini alif taksir nih. Ini alif taksir. Kan aslinya masjidun. Mufradnya masjidun. Masajidu, yang menunjukkan bahwa kata ini jamak ada apa? Alif. Ini disebut alif taksir. Kullu jam'in mukatsirin, setiap jamak taksir ba'da alif fi taksiri harfani, setelah alif taksirnya ada huruf masajidu, 2 huruf nih. Al salah satun, atau 3 huruf, mafatihu, tihu, ta, ya, ha. Cuma kalau 3 huruf, awsatuha sakinun, huruf tengahnya sukun. Tihu, ini kan sukun. Qonadilu, ini bentuk jamak dari kindil, bentuk jamaknya qonadilu. Banyak. Nawasiru, masobihu, misbahun, masobihu, itu jamak taksir. Siqat muntarjim itu polanya begini, jadi selalu ada alif taksir. Masajidu, ya, nawasiru, masobihu. Ini nggak boleh pakai tanwin, isim ghair munsharif. Kenapa? Karena di sini menempati 2 ilat. Lafadznya sigot muntaha, masajid itu sigot muntaha. Masjidun, masjidani, masajidu, mentok. Kalau dilihat dari segi maknanya, ini jumu, jama, maknanya itu jama. Masajidu jama dari masjidun. Mafatihu jama dari miftahun. Qonadilu jama dari kindilun. Jadi 1 elat tetapi menempati 2 elat, ya. Elatnya 1, sigot muntahal jumu, tapi menempati 2 elat. Ada yang kembali kepada lafaz, ada yang kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafaznya sigot muntaha, yang kembali kepada maknanya jumu, karena maknanya jamak. Ya. Hukum i'rab. Isim ghair munsharif yang sudah kita bahas, ya, hukumnya mu'rab. Jadi isim ghair munsharif itu mu'rab. Mu'rab. Tapi tidak menerima tanwin. Gitu aja bedanya, tidak menerima tanwin. Ketika rofa tanda rofanya dengan dhamma, ketika nasab tanda nasabnya dengan fathah, dan ketika khafad atau jar tanda jarnya dengan fathah. Nah, ini bedanya. Bedanya dengan isim munsharif itu, kalau isim munsharif yang memakai tanwin, rofa, dhamma, nasab, fathah, khafad, kasroh, itu isim munsharif, baik mufrad atau jamak. Kalau ghair munsharif, rofa, dhamma, nasab, khafad, fathah, gitu. Jadi ketika khafad tidak dengan kasroh tapi dengan fathah. Isim ghair munsharif bisa batal ke ghair munsharifannya, artinya tidak lagi dihukumi sebagai ghair munsharif, dengan konsekuensi tanda i'rabnya ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, ketika khafad dengan kasroh kalau batal. Jadi ada yang membatalkan isim ghair munsharif. Kan isim ghair munsharif itu tanda rofa dengan domah, nasab dengan fathah, khafad dengan fathah. Itu isim ghair munsharif. Nah, kalau batal ke ghair munsharifannya, ketika khafad tidak lagi khafad dengan fathah, tetapi khafad dengan kasroh, jadi munsharif. Nah, isim ini batal ke ghair munsharifannya jika memakai huruf al atau diidopatkan, ya. Karena al dan idopat itu sebagai tanda khusus bahwa ini adalah isim munsharif. Isim ghair munsharif kalau sudah memakai al, batal ke ghair munsharifannya. Contoh afdolu. Ini afdolu yang unggul. Hadza afdolu, orang yang unggul. Munsharif ghair munsharif. Afdolu ghair munsharif. Karena isim sifat wasfiyah mirip wajan fi'il. Afdol mirip wajan fi'il. Nah, ja'a afdalu, ra'aitu afdala, marartu bi afdala. Ya, jangan pakai tanwin. Tanda rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafad dengan fathah. Tetapi apabila pakai alif lam, batal ini ke ghair munsharifannya. Jadi ini isim munsharif ghair munsharif. Munsharif, kalau munsharif rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrah. Ja'al afdalu, ra'aitul afdala, marartu bil afdoli, itu kembali menjadi isim
Munsorib. Kalau pakai alif lam jadi isim mufrad munsorib karena ada alif lam. Ulangi, kita buang alif lamnya. Coba jaa afdolu, jangan pakai tanwin. Ro'a itu afdola marartu bi afdola. Tanda apa dengan fathah, isim ghair munsharif. Tapi kalau pakai alif lam batal ke ghair munsharifannya. Kembali jadi munsharif. Ja'al afdolu ra'aitul afdola marartu bil afdoli. Jadi tanda apa dengan kasrah. Satu pakai alif lam. Yang kedua idofat. Ja'a afdolukum, datang yang paling utama di antara kalian. Ra'aitu afdolakum, nasab dengan fathah. Marartu bi afdolikum, bi afdolikum. Tanda apa dengan kasroh. Kalau tanda apa dengan kasroh munsharif ghair munsharif? Munsorif. Mana tanwinnya? Gak ada. Kemana? Ini ada alif lam. Nggak ada tanwin. Ini idofat, tanwin nggak ada. Yang membedakan antara ini adalah munsharif dan ghair munsharif terlihat tanda i'rabnya. Kalau tanda rofa dengan domah, nasab dengan fathah, khofa dengan kasrah berarti munsharif gitu kan. Yang membuat ini diharkati dengan kasrah karena ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam, ghair munsharif. Nggak idofat, ghair munsharif ya. Jadi kenapa kalau pakai alif lam dan idofat itu menjadi munsharif? Karena alif lam dan idofat adalah tanda isim munsharif. Sekental-kentalnya isim ghair munsharif, kalau ada tanda bahwa ini adalah isim munsharif, kembali ke kemunsharifan. Ya. Sepinter-pinternya orang berilmu, kalau dia mencuri tetap aja dia sebagai penjahat gitu ya. Hilang itu kealimannya, hilang keilmuannya. Ya. Profesor, doktor, keilmuannya tinggi, tapi korupsi, hilang itu identitas keilmuannya. Hilang gelar profesornya. Dia gelarnya sebagai koruptor karena ada tanda orang jahat apa? Korupsi. Gitu ya. Nah, ini isim ghair munsharif. Sepertinya kita perlu lengkapi ini pembahasan dengan rasmul bayan ya. Coba kita pergunakan rasmul bayan ya, yang banyak garis-garis itu ya untuk lebih memahaminya. Berikut penjelasannya. Bismillah. Nah, ma la yansharif. Ma la yansharif itu apa? Kullu ismin asbahal fi'ala fi illataini far'iyataini tarji'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na aw fi illatin wahidatin taqumu muqamal illataini. Ya, kita lihat penjelasannya di rasmul bayan ini. Isim ghair munsharif itu adalah kullu ismin, setiap isim asbahal fi'la yang menyerupai fi'il ya. Jadi lihat ada berhadapan-hadapan isim fi'il, ada isim menyerupai fi'il. Menyerupai fi'ilnya fi'illataini, sama-sama memiliki dua ilat far'iyataini yang tarji'u kembali ihdahuma ilal lafzi, salah satunya kepada lafaz, wal ukhra ilal ma'na, yang lain kepada makna. Mana yang kembali kepada lafaz? Istiqaq fi'il itu elat lafaznya istiqaq dan elat maknanya adalah iftikor. Ya. Jadi kalimat isim yang menyerupai kalimat fi'il dalam hal memiliki dua elat yang sebangsa cabang. Kalau elat fi'il lafadznya adalah istiqaq, mananya iftikor. Aw fi'ilatin wahidatin taqumu muqamal ilatani, atau ilatnya satu tetapi menempati dua elat. Mari kita bahas yang memiliki dua elat. Yang memiliki dua elat itu, elat pertama adalah alamiah, maknanya alamiah, yang satu lagi wasfiyah. Alamiah nama, wasfiyah isim sifat. Elat lafad yang bersama alamiah ya, satu taknis. Ini kesimpulannya dari yang sudah kita bahas. Yang kedua tarkib masji. Yang ketiga ujmah asing. Yang keempat wazan fi'il. Yang kelima adal, yang keenam ziyadah alif nun. Ya. Jadi alamiah nama yang tidak boleh memakai tanwin itu apabila nama itu taknis, tarkib masji, ujmah, adal, wazan fi'il, ziyadah alif nun. Kalau yang wasfiyah itu tiga. Ya. Alamiah beserta adal,
wazan fi'il ziyadah alif nun. Satu ilat menempati dua ilat nih. Yang pertama alif ta'nis maksuroh. Yang kedua alif ta'nis mamdudah. Ta'nis kembali kepada makna, alif maksuroh kembali kepada lafaz, alif mamdudah kembali kepada lafaz. Yang ketiga sigot muntahal jumu. Sigot muntaha balik kepada lafaznya, jumu kembali kepada maknanya. Ya, tergambar kan dengan seperti ini. Ya. Nah. Contoh-contohnya nih. Sebentar. Ini syaratnya. Syarat ini isim ghair munsharif alla yudhafa aw radifa ba'da al. Tidak boleh didapatkan atau ada setelah alif lam. Tidak boleh didapatkan atau setelah alif lam. Seperti contoh tadi ja'al afdalu atau ja afdalukum. Kenapa? Li bu'di syibhi bil fi'li li wujudi al awil idhafat. Jadi batal ke ghair munsarifannya li bu'di syibhi bil fi'li karena jauh penyerupaannya terhadap il. Gak mirip-mirip il lagi. Ja'al afdalu gak mirip-mirip il lagi, ada alif lam. Kan alif lam tanda apa? Tanda isim. Gak mirip fi'il lagi, idhofat ya. Di anna al wal idhofat min takhsisil ismi, karena alif lam dan idhofat itu termasuk khususan isim. Fayurja'u ilal asli, karena sudah tidak lagi menyerupai fi'il, fayurja'u ilal asli, dikembalikan ke asalnya, wa huwa al-insiraf, yakni memakai tanwin. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Ta'nis ya. Fatimah, Zainab, Tolha sudah kita bahas ya. Ujmah, apa ujmah kullu masyi wal arab selain Arab. Ujmah. Tarakib mazi, apa tarakib mazi? Ja'al ismaini bi manzalatis min wahidin ya. Ada tahwilul ismi an sighatil asliyati ila sighatin ukhra li ghairi i'lalin wa ilhaqin ma ittihadil makna. Merubah satu isim dari sigat awal ke sigat yang lain dengan tanpa proses i'lal ya. Bukan proses ilhaq ma ittihadil makna, tapi maknanya masih tetap seperti itu ya. Sanian langsung rubah masna, maknanya tetap seperti itu ya. Ziyadah alif lum ma fi akhiri alifun wa nunun mazidatan, yang di akhirnya ada alif nun tambahan kedua-duanya. Alif maksurah kullu alifin maksuratin waqi'atin ba'dal fathah, setiap alif maksurah yang berada setelah fathah hubla. Alif tanis mamdudah kullu alifin qabla alifun kulibat ya hamzatan. Sigat muntahal jumu kullu jamin mukassarin ba'da alif taksiri harfani aw salasatun aw satuha sakinun. Tadi sudah dibahas sebenarnya ya. Baik. Sudah bayangkan? Isim yang menyerupai fi'il karena memiliki dua ilat. Ilat di dalam fi'il istiqaq dan iftiqor. Fi'il isim ghair munsharif bukan istiqaq dan iftiqor. Kalau isim ghair munsharif mah nih ilat-ilatnya ini nih. Ya. Nah, ilat lafaz kalau fi'il istiqaq, kalau isim ghair munsharif ta'nis, tarkib maji, ujma, wajan fi'il adal ziyadah alif nun ya. Ilat mananya? Kalau fi'il iftiqor, kalau isim ghair munsharif alamiyah, wasfiyah, ta'nis, jama. Ujmah kullu ma siwal arab, selain Arab itu ujmah. Tarkib maji sudah dibahas di bab kalam. Adalah tahwilul ismi an sigatihil asliyati ila sigatin ukhra. Merubah satu isim dari sigat asalnya ke sigat yang lain li ghairi i'lalin, tanpa proses i'lal. I'lal itu begini. Pamannya begini. Yaqwulu, yaf'ulu. Polanya kan yaf'ulu, yaqwulu. Diproses, dipindahkan harakat wawu ke qaf jadi yaqulu. Itu proses i'lal. Yakilu, yabi'u, yabi'u. Yaf'ilu. Aslinya yabyi'u. Kemudian dipindahkan harakat ya ke ba li taharrukiha wa sakana ma qablaha. Karena ada harap elat berharokat, sebelumnya ada huruf sahih yang sukun. Pindahkan harakat harap elat ke harap sukun. Yabi'u, aslinya yabyi'u. Proses perubahan itu disebut i'lal. Ada elat-elatnya, alasan-alasannya. Kenapa dari yabyi'u dipindahkan harakatnya ke ba jadi yabi'u? Elatnya, alasannya litaharruki hawasaka nama qablaha, karena ada harap elat berharokat, sebelumnya ada harap sukun. Itu i'lal. Ini adal, nggak ada proses i'lal, ujung-ujung pindah aja. Sanian atau isnaini berubah jadi masna. Amirun, Umar. Sakitun, sukat. Berubah. Itu apa namanya? Adal. Namanya aja adal. Wazan fi'il, maka ala waznil fi'li ghaliban kana khasan.
isim yang mengikuti wajan fi'il baik yang biasa atau khusus, ya. Yang biasa itu Ahmad, kalau khusus Yazid. Ziyadah alif nun, ma fi akhiri alifun nunun mazidatan. Yang di akhirnya ada alif nun tambahan. Alif tanis maksurah kullu alifin maksuratin waqiatin badal fathah. Setiap alif maksurah yang berada setelah fathah. Contoh hubla. Alif tanis mamdudah kullu alifin qabla alifun kulibati hamzah. Setiap alif yang sebelumnya ada alif yang ditukarkan kepada hamzah. Sikot muntahal jumu kullu jamin mukasirin ba'da alif taksiri harfani aw salasatun aw satuha sakin. Setiap alif jama taksir yang setelah alif taksirnya ada 2 huruf atau 3 huruf. Kalau 3 huruf, huruf tengahnya harus sukun. Ini isim ghair munsharif. Ya. Sampai di sini pembahasan isim ghair munsharif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, ulang lagi, ya. Ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang isim ghair munsharif. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit banyaklah. Kalau kita belajar ada yang dipahami, ya. Kalau ada yang kurang dipahami masih diulang lagi karena sebagaimana kalian menghafal kan diulang-ulang. Pelajaran ini pun harus diulang-ulang. Belum paham sekali, ulang lagi, ya. Sekarang enak ada rekaman. Kalau dulu nggak ada rekaman, mengulang-ulang susah. Harus datang lagi ke guru, dengerin lagi penjelasan lagi, ya. Kurang jelas, dijelasin lagi terus. Ini kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah itu sampai 10 kali hatam dari awal sampai akhir, langsung talaki ke EJ Sepedun Juru dari awal sampai akhir, ya. Itu ada semuanya, itu timangsanya ada semuanya. Jadi kalau aneh bisa paham seperti ini, bukan sekali aneh mempelajarinya. Di kitab Jurumiyah berapa kali? Di kitab Imriti berapa kali? Di kitab Alfiyah berapa kali? Ya. Kalau ini aneh dengan rekaman, ya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk bisa memahaminya, ya. Karena dengan diulang-ulang insyaallah hafal, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'lamin wa tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqana al-amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.